Hipnosis itu berkaitan dengan gelombang otak. Alam pikiran kita terdiri dari alam sadar dan alam bawah sadar. Saya selalu mencontohkan kepada klien-klien saya bahwa pikiran kita itu terbagi menjadi dua, yang atas dan yang bawah, alam sadar dan alam bawah sadar. Nah, alam sadar kita itu sekarang ini kita sedang sibuk sekali berpikir. Sibuk berpikir di mana kunci mobil kita letakkan, sibuk berpikir bagaimana memecahkan masalah, bagaimana kita bisa bekerja dalam kondisi yang seperti ini, ya. Nah, kondisi relaksasi ini, kondisi hipnosis ini kita turunkan dari pikiran, kita turunkan ke kondisi rileks. Nanti saya akan terangkan selanjutnya bagaimana kondisi rileks itu. Kondisi rileks itu sebenarnya seringkali kita rasakan sehari-hari. Seperti contohnya kalau rileks itu kita nonton TV kita rileks. Ya. Nah, apalagi ya kondisi rileks ya. Kondisi menjelang tidur itu juga kondisi rileks. Nah, itu berkaitan dengan gelombang otak. Coba Pak Edi ke slide berikutnya. Nah, di sini saya terangkan dulu mengenai sejarah hipnosis. Sejarah hipnosis itu sudah dikenal sejak abad 18. Di mana tradisional hypnotism itu sebenarnya melalui praktek-praktek perdukunan. Di mana dukun-dukun itu dipercaya sekali oleh para pengikutnya atau orang-orang yang ingin berobat kepada para dukun tersebut. Dan mereka merasa sembuh karena tersugesti, terhipnotis. Lalu kemudian pada tahun 1743 itu Dr. Franz Anton Mesmer juga memperkenalkan hipnotism di dalam pengobatannya. Walaupun beliau seorang dokter, tapi dia mempergunakan metode hipnotis. Sehingga dia mempergunakan obat-obat yang bersifat placebo. Artinya tidak benar-benar kimia, tapi lebih menekankan kepada hipnotism. Makanya ada kata-kata yang hipnotism tuh dibilangnya mesmerism. Menghipnotis dengan sugesti dari seseorang yang dipercaya menyembuhkan, pasien dikasih obat placebo atau hanya vitamin bersalut gula, tapi dia sembuh. Karena dokternya bilang, obat ini menyembuhkan penyakit Anda. Pusing Anda pasti sembuh. Nah, kemudian kita berjalan ke maju dengan Dr. James Bright. Dr. James Bright ini yang saya sangat terkesan ya, sejarahnya. Saya cerita tentang sejarahnya dulu. James Bright ini dia menemukan bahwa hipnotism itu bisa membantu para napi di penjara untuk menghilangkan rasa sakitnya. Jadi rasa sakitnya dihilangkan. Jadi kalau zaman perang dulu ya, jadi dia aktif di penjara pada waktu itu. Dan dia melihat ini luar biasa hipnotism. Seseorang bisa di-drag, bisa ditarik ke alam bawah sadarnya, sehingga ketika tangannya diamputasi, pada saat itu belum ada obat bius. Jadi ketika diamputasi, karena menghilangkan pelurunya, untuk menyelamatkan nyawanya, kakinya perlu diamputasi karena ada peluru bersarang di kakinya. Itu biasanya kalau lihat film-film perang zaman dahulu ya, itu dia suruh gigit kain. Nih, gigit kain dulu nih. Gigit kain dulu. Oke, gigit kain. Jadi dia kalau teriak, dia bisa menahan giginya untuk nggak rontok karena sakit banget kan, bisa dibayangkan. Tapi dengan teknik hipnotism, ditarik ke alam bawah sadarnya sampai deep, sampai trance, rasa sakit itu tidak terasa sama sekali ketika kakinya diamputasi. Lalu maju lagi Sigmund Freud. Sigmund Freud menemukan teori bahwa segala sesuatu yang terjadi di masa sekarang berkaitan di masa lalu. Ketika dia masih di dalam kandungan, ketika dia melewati masa-masa bayi, masa kanak-kanak, dan menjadikan seseorang seperti sekarang. Nah, kemudian di dalam
modern hypnotism, di dalam modern hipnosis yang sekarang dipergunakan untuk melakukan hipnotis atau praktek-praktek hipnotis sebagai clinical hypnotist. Dave Elman mempunyai teori dan praktek yang sangat mudah untuk melakukan hipnotis, yang seperti yang saya lakukan sekarang. Kita akan bersama-sama ya nanti melakukan relaksasi, hipnotis diri sendiri. Itu penting sekali. Jika kita tahu bagaimana cara membuka critical factor, jadi alam sadar dan alam bawah sadar itu dibatasi sama critical factor. Critical factor ini seringkali terbuka tanpa kita sadari. Di masa-masa sekarang ini, kita banyak sekali melihat tayangan televisi, dengar berita dari radio, membaca di YouTube atau nonton YouTube. Critical factor kita tanpa kita sadari, kita masuk ke dalam kondisi relax. Dan critical factor kita terbuka tanpa kita sadari. Masuklah informasi-informasi yang kurang baik maupun yang baik ke dalam alam bawah sadar. Dan tanpa kita sadari, tutup lagi, cekrek. Gunanya, nanti saya akan sharing bagaimana kita bisa mempergunakan atau membuka critical factor kita dengan sangat sadar. Gue kayaknya pengen punya duit banyak nih. Gue hipnotis diri sendiri, buka dulu critical factor-nya. Shoot. Atau gue pengen nih pegawai-pegawai gue sekian ribu orang atau sekian banyak orang nih nurut sama gue nih. Buka dulu critical factor dulu, gue mau hipnosis diriku sendiri dulu deh. Gue mau hipnosis diri sendiri deh. Buka dulu, shoot. Masuk sugesti, shoot. Tutup, prok. Dan semuanya nurut. Semudah itu sih, kalau menurut saya. Bisa next slide, Pak Edi? Terima kasih. Di sini. Seperti tadi saya terangkan ya, bahwa kondisi alam pikiran kita terdiri dari conscious mind sama subconscious mind. Yang perlu kita ketahui, conscious mind atau alam sadar kita hanya 10% loh kita gunakan. Sementara alam bawah sadar kita nih, subconscious mind 90%. Di dalam alam sadar kita itulah ada critical thinking. Waduh, kalau gue belok ke kiri, ada motor nih, ntar nabrak, berhenti dulu deh, ada lampu merah, berhenti dulu deh. Logical thinking, hal-hal seperti itu. Short term memory, jadi kalau ada perkenalan, saya kenal sama Pak Edi, ini nomor telepon saya ya Bu, oh ya oke, berapa Pak? Sekian, oke, sampai di rumah saya lupa. Itu short term memory. Willpower, yes, saya mau bangun pagi setiap hari, jam 5 pagi, yes. Itu willpower, tapi gampang hilang. Nah, di dalam alam sadar ini, kita berusaha untuk menggunakan atau menanamkan pikiran-pikiran yang baik ataupun sugesti-sugesti positif, tapi dangkal, nggak bisa dalam. Jadi kalau misalnya, resolusiku tahun 2020 akan menjadi langsing, atau aku makan sehat. Tapi kemudian Februari 2020, oke, aku kayaknya kembali lagi deh. Kayaknya lapis legit sama nasi padang lebih enak kayaknya. Gitu ya. Nah, subconscious mind enggak. Nah, di sini subconscious mind itu ada kreatif. Kita bisa jadi kreatif. Penting sekali kita untuk menjadi kreatif loh di masa sekarang ini ya. Emosi dan feelings. Saya cerita sedikit ya. Saya walaupun sebagai psikolog dan sebagai hipnoterapis, saya juga mempunyai emosi dan feelings. Dimana kadang-kadang, breakdown. Bu, ini kita sharing hari ini. Oke, breakdown. Nah, di situ kita bisa kontrol. Kita bisa kontrol. Jadi kita nggak jadi stres atau menghadapi situasi pekerjaan. Seminggu cuma 2 hari masuk. Atau seminggu 3 hari masuk, yang lainnya work from home. Seperti yang kita ketahui, tentunya ada pemotongan dong ya. Gitu. Nah, itu bagaimana kita mengelola emosi kita di situ. Lalu ada habits and addiction. Adiksi, ayo siapa yang suka ngerokok tapi pengen berhenti nggak bisa-bisa.
atau yang ngemil terus, pengen berhenti dan pengen langsing tapi nggak bisa-bisa. Nah, itu bisa dilakukan di situ, diperbaharui kebiasaan-kebiasaan tersebut. Imajinasi juga bisa dipertajam. Imajinasi penting sekali. Jika kita ingin mengimajinasikan keinginan, jadi keinginan atau cita-cita kita mengimajinasikan secara kuat. Nah, kita latih imajinasi kita. Saya jadi belibet deh ngomongnya. Intuisi. Intuisi penting sekali loh. Di sini ada yang jadi businessman atau businesswoman. Itu penting sekali intuisi. Kayaknya tahun ini gue beli ini aja deh ya, beli rumah harga COVID ya. Intuisiku mengatakan seperti itu. Dan itu terjadi. Intuisi yang lead, yang menuju atau membimbing Anda semua, Bapak-Bapak Ibu di sini, untuk melakukan sesuatu yang menguntungkan, sesuatu yang berhasil. Lalu long term memory. Long term memory itu bisa baik dan bisa kurang baik ya. Long term memory yang baik, kebiasaan-kebiasaan yang baik, bagus lah ya. Tapi long term memory yang kurang baik, misalnya nggak bisa move on dari mantan pacar, atau nggak bisa move on dari sesuatu yang traumatik, itu bisa diperbaiki di subconscious mind. Lalu ada protective reaction. Protective reaction itu kadang-kadang gini, kalau di dalam kasus-kasus yang saya tangani, misalnya dia mempunyai ketakutan berlebihan karena dia mengalami kejadian yang traumatik di masa lalu. Contohnya apa ya? Digigit anjing misalnya. Terus dia menjadi fobia sama anjing. Kalau ngelihat anjing dia ketakutannya setengah mati. Atau cicak. Cicak. Pernah ngelihat cicak buntutnya putus. Lalu dia menjadi takut pada saat itu. Lalu menjadi berlebihan. Karena apa? Sebenarnya itu adalah sistem tubuh otomatis untuk melindungi seseorang tersebut dari kejadian yang menakutkan. Tapi jadi berlebihan. Itu bisa dirubah. Lalu values. Values itu juga penting banget untuk kita masukkan sugesti-sugesti positif ya. Banyak value-value yang kita salah tanamkan di dalam alam bawah sadar kita tanpa kita sadari. Misalnya value-value seperti apa ya? Value tentang diri sendiri. Mungkin waktu kecil gemuk, sekarang udah langsing, tapi dia tetap merasa gemuk. Ya. Misalnya mukanya jerawatan, dulunya jerawatan, tapi sekarang dia udah cantik, tapi value tentang dirinya tidak berharga. Oh, aku tidak berharga. Mungkin pengalaman waktu masih kecil dulu. Hal-hal itu bisa dirubah. Karena sangat berkaitan atau berdampak yang kurang baik di dalam kehidupan masa sekarang. Nah, jadi hipnosis itu menggunakan subconscious mind atau alam bawah sadar untuk merubah itu semua. Mind of change, mind for change. Gitu. Next slide, Pak Edi. Thank you. Gelombang otak. Nah, gelombang otak ini perlu kita pahami dan kita sadari. Selain kita pahami, kita juga perlu menyadari. Caranya bagaimana? Kita rasa. Seperti tadi saya terangkan di slide sebelumnya, bahwa intuisi, rasa, itu bisa kita latih di alam bawah sadar. Jadi kita merasa, oh di dalam gelombang beta ini kondisi terjaga, kondisi tegang, konsentrasi tinggi. Saya yakin nih, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini yang bekerja di kantor, mempunyai tekanan yang sangat tinggi ya. Ada deadline, ada gesekan-gesekan dengan rekan kerja, mungkin dengan bawahan, mungkin dengan pimpinan. Nah itu gelombang otak kita tuh berada di gelombang beta. Lalu ada gelombang alfa. Di gelombang alfa ini kita santai. Kondisinya tetap terjaga, tapi kita santai, waspada, santai. Nah, ketika kita santai, kita bisa mengerjakan, kalau masa sekolah kita dulu, kita bisa mengerjakan 1 + 1 = 2 atau rumus-rumus yang lebih sulit ya.
gitu. Atau menulis. Menulis juga butuh konsentrasi atau membutuhkan kondisi alfa, gelombang otak alfa. Di mana ketika kita santai, satu kata kita langsung nulis, langsung jadi buku atau jadi artikel. Lalu gelombang theta. Gelombang theta ini setengah terjaga. Nah, ini kayak ngelamun, kayak bengong, tapi sebenarnya dia santai. Fokus sebenarnya ini theta ini ya. Gelombang theta ini sebenarnya fokus. Di sini saya kurang nambahin fokusnya. Sangat santai, setengah ngantuk. Nah, kalau diturutin dia masuklah ke gelombang delta. Ya, nyenyak, nggak fokus. Kalau di dalam klien-klien, praktek-praktek klien saya, ketika dia terlalu lelah, dia nggak bisa tuh masuk ke gelombang theta. Beta, relax, alpha, masuk ke theta, terus dia tidur. Jadi ketika dia tidur, saya biarkan dia tidur. Antara 5-10 menit ketika dia tertidur, saya bilang, sebagai hipnosis, saya bilang, saya akan beri waktu tidur selama yang kamu butuhkan. Jadi kalau dia dalam alam bawah sadarnya dibilang, saya butuh tidur kayaknya 1 jam atau 1,5 jam karena saya 3 hari nggak tidur. Saya akan komunikasi dengan alam bawah sadarnya, saya bilang, tidurlah dan istirahatlah selama yang kamu butuhkan. Padahal cuma 5 menit. Itulah hebatnya hipnosis. Next slide, Pak Edi. Thank you. Sugesti. Walaupun nggak punya duit, kita harus tetap senyum ya. Nah, kita mensugestikan ini. Sugesti, masuk ke alam bawah sadar. Hypnoself yang nanti saya akan sharing, yang kita akan bersama-sama melakukan hypnoself ini, gunanya apa sih? Supaya kita tetap santai, supaya kita tetap positif. Walaupun nggak punya duit, harus tetap senyum. Seperti lagunya Kus Plus ya. Lagunya Kus Plus seperti apa Pak Edi? Kelihatan angkatannya ya. Lagunya Bujangan ya. Ini Pak Alfri Bu, yang masih hafal nih Pak Alfri nih. Jadi kenapa ada gambar seperti ini? Saya sugestikan untuk tetap senyum, karena ketika tetap senyum dan positif, hal-hal yang baik akan datang. Hal-hal yang baik akan datang. Ketika alam bawah sadar kita dipenuhi dengan hal-hal yang kurang baik, sedih, itu sangat menguras energi. Tidak positif menghadapi hidup, itu juga menguras energi. Ketika alam bawah sadar kita penuh dengan hal-hal yang negatif, tidak akan bisa datang hal-hal yang positif. Peluang kerja yang lebih baik, itu juga, aduh saya mau masuk nih, gimana nih? Alam bawah sadarnya kok nggak bisa masuk ya? Penuh ya? Oke, kita keluarin dulu. Buka dulu. Gitu. Next slide, please. Nah, sugesti ini pengaruh yang sangat halus, hampir tidak ketara yang dialami, yang tidak disadari oleh sebagian orang. Bagusnya, definisi yang lebih teknis, komunikasi yang bermakna, yang terstruktur, sistematis yang dilakukan oleh seseorang, yang disebut sebagai hipnotis, operator, atau hipnoterapis terhadap orang lain yang disebut subjek atau klien. Nah, tujuannya apa sih sugesti itu? Untuk membangkitkan respons secara sukarela, karena tentunya sugesti yang kita tanamkan, sugesti yang positif ya. Nah, respon ini tidak akan timbul tanpa adanya sugesti. Jadi kita harus coba, bapak-bapak dan ibu-ibu di sini, mungkin saya kasih waktu 5 menit deh untuk berpikir, saya pengen apa ya? Di hidup ini saya pengen apa ya? Atau minggu depan saya pengen apa ya? Ada yang ingin dicapai? Baik, ya. Pikirkan itu di dalam pikiran ya. Boleh diketik juga nggak Bu? Di chat, ya silakan Pak Edi. Ya, boleh diketik juga ya. Jadi biar ketahuan sudah mikir. Nanti kalau nggak mikir, oh saya udah mikir, padahal nggak mikir Bu. Boleh. Jadi saya tahu ya. Ayo masing-masing tulis masing-masing ya. Ya, silakan ditulis di chat. Dan waktunya berarti dikurangin karena untuk nulis juga 2 menit aja cukup sih. Cukup, silakan. Boleh. Ya, silakan.
Bapak Ibu silakan dipikirkan kepingin apa. Yang ingin terjadi ya. Nah, jadi ini kayak Ya. harapan. Betul sekali. Ya. Harapan, keinginan, cita-cita, keinginan yang sangat kuat dituliskan ya. Nah, itu menjadi sugesti masing-masing bapak-bapak dan ibu-ibu. Di sini kan saya sharing self-hypnosis ya. Nah, self-hypnosis itu memang harus mempunyai sesuatu tujuan atau sugesti. Sugesti yang nanti dimasukkan ke alam bawah sadar. Kita buka nanti critical factor-nya ya. Ini saya sambil mengirim energi ya. Energi untuk bapak-bapak, ibu-ibu semua. Bahwa kita sedang membuka critical factor kita perlahan-lahan. Dari awal saya sharing mengenai apa itu sejarah hipnosis, bagaimana hipnosis itu bekerja. Nah, puncaknya nanti kita wrapping dengan relaksasi bersama. Kita buka critical factor-nya, bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Baik, mungkin saya juga ngasih tambahan untuk teman-teman. Kalau minta sesuatu itu yang jelas. Contoh saya ingin makan, dikasih permen satu juga suruh dikunyah namanya makan kan. Jadi misalnya saya pengen makan mie ayam. Ada yang tuliskan tadi kan, saya pengen punya usaha sendiri, usahanya apa. Saya pengen ganti handphone, handphonenya apa, yang dibayangkan. Jadi kalau meleset nggak jauh-jauh. Gitu. Betul. Betul sekali Pak Edi. Harus spesifik ya bapak-bapak ibu semua ya. Spesifik Ya, sekali. Wah, keren-keren ini. Ingin buka franchise on brand. Kontak saya nanti kalau untuk membuat franchise ya. Wah, Mbak Bea udah ketahuan mikir katanya. Wah, ini. Saya yang ini lihat satu-satu ya. Silakan. Omset bertambah, mau berapa persen? Begitu ingin sesuatu sebutin. Kamu nggak masuk akal kan kata orang, kata Anda pasti masuk akal kan? Silahkan. Ini punya dan running bisnis sendiri. Wah, ini keren Mbak Bea. Omset bertambah 100%, keren. Saya senang sekali loh. Saya sangat bisa merasakan energi bapak-bapak, ibu-ibu semua very excited loh. Semuanya excited loh. Excited banget loh. Luar biasa loh energinya. Nanti kita sama-sama masukkan ke alam bawah sadar supaya bisa terwujud ya. Sudah semuanya? Saya masih nunggu punya Pak Alfred ini. Oh, oke. Udah kan paling atas tadi. Oh ya udah ngatas kelewat ya Pak. Loh Pak Edi ini gimana ya? Kelewatan ya Pak ya. Saya pengen umroh tahun 2022. Oke, kelihatannya pemerintah Saudi juga sudah membuka untuk perjalanan umroh dan haji ya. Kita tinggal menunggu pemerintah Indonesia saja ya untuk membuka. Baik, saya rasa ini sudah ya, sudah semua. Ibu silakan. Oke, kita sama-sama, ini sudah ya. Kita simpan dulu ya. Kita buka critical factor kita kembali lagi ke slide ya. Masing-masing kita jangan kesampingkan, tapi taruh di depan aja. Dengan fokus yang terbuka. Jadi gini, alam bawah sadarnya aktif, alam sadarnya aktif. Alam sadar aktif, tetap ke slide, tapi ini tetap aktif ya. Oke, coba next ini dulu, next slide Pak Edi. Baik, silakan. Oh oke, ini nanti aja. Kita fokus ke itu dulu aja. Back to the previous slide. Kembali ke slide sebelumnya.
Oke. Saya tadi sudah melihat, coba Pak Edi saya pengen tahu dong, ini karena saya agak sedikit kurang bisa agak-agak gaptek ya. Jadi dibacain dong Pak Edi, keinginan-keinginan atau cita-cita bapak-bapak dan ibu-ibu apa aja ya. Jadi Pak Edi. baik ya, keinginan-keinginannya ini luar biasa, keren-keren. Ada 2 orang yang ingin buka usaha sendiri, ada yang ingin buat franchise, ada yang ingin handphone baru, ya. Sebentar lagi. Oke. Keren deh. Tapi ini, saya ada merasakan beberapa energi yang agak lemes ya, agak kurang semangat. Jadi harus semangat nih, harus semangat dan harus kuat keinginannya. Apalagi Pak Edi, mungkin ada beberapa lagi. Ya. Jadi ibu-ibu yang lain dan bapak-bapak yang lain bisa sharing juga. Baik, mungkin kita gini Bu, tanda mereka semangat memberikan mengangkat tangannya. Sebentar. Ya betul. Mengangkat tangannya, ya kedua tangannya ke depan ini kita ya, seperti ini. Pastikan di dalam apa area kamera, otherwise begini nggak kelihatan. Ayo, silakan. Mana ini yang semangat? Dibuka dulu videonya semuanya. Dibuka sebentar, tutup lagi nggak apa-apa kalau berat. Ya, ayo silakan. Ini masih semangat nih ya. Yang semangat kita lihat coba. Saya akan lihat di sebelah. Semangat. Iya. Alright ya. Semangat semuanya. Baik. Semangat semuanya. Semangat Bu ternyata. Ayo Bu Menik silakan tangannya. Ditunggu. Tetap. Iya Bu Dias. Oke. Nah ini udah semangat nih. Sekarang saya ingin bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya tutup matanya. Tarik nafasnya, tutup matanya, tarik nafas. Ayo kita bersama-sama ya, tarik nafas yang panjang. Keinginan-keinginan itu masih mengambang, masukkan ke alam bawah sadar, ditiupkan. Ditiupkan ke dada kita. Dada kita adalah alam bawah sadar. Kosongkan pikiran. Bayangkan keinginan-keinginan yang luar biasa kuat. Ya bagus sekali. Keinginan itu luar biasa kuat. Dobelkan kuatnya, kekuatannya dobelkan, keinginannya dobelkan. Dobelkan, ya bagus sekali. Rilekskan kedua bahu. Seperti tadi yang sudah kita pelajari, agak-agak sedikit-sedikit bengong ya. Kosong, rileks. Sesungguhnya itu adalah keadaan yang sangat rileks. Malas mikir, mikir yang itu aja tuh, yang tadi ditulis. Rileks. Damai banget. Rileks ya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Suara-suara di luar membuat kalian semakin rileks lagi. Rileks. Ayo Pak Yan, rileks ya. Ibu Bea juga rileks, Ibu Nadia, bagus sekali. Oh, bagus sekali. Pak Wahyu bagus sekali nih posisinya. Ibu Ayu, ayo dicoba. Setengah bengong aja deh, yang nggak bisa setengah bengong aja ya. Istirahatkan pikiran, bagus sekali deh. Energinya jadi satu nih, bagus sekali.
Yang Muslim mungkin bisa membayangkan berdoa, karena kondisi tersebut sama seperti kondisi rileks. Dua menit lagi ya Pak Edi. Baik, Bu, 2 menit. Tarik nafas yang panjang sekali lagi. Lalu tiupkan, bayangkan keinginan lagi. Bayangkan keinginan yang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu tulis. Oke. Bagus deh. Lalu satukan dengan universe. Kalau di dalam agama kita, universe itu perwakilan Tuhan. Universe. Alam bawah sadar kita ini adalah universe kecil, alam semesta kecil. Sementara di luar sana alam semesta besar. Satukan. Ada teori yang menyebutkan semesta mendukung. Sebenarnya adalah Tuhan memperturutkan keinginan kita dan mengabulkan setiap keinginan kita. Perwakilan Tuhan ada di dalam diri kita loh. Aktifkan itu. Inginkan apa yang Anda inginkan. Apa yang Anda cita-citakan. Inginkan itu. Sekuat itu. Sekuat itu sampai berkeringat. Tarik nafas yang panjang. Tiupkan. Relax. Buka matanya masing-masing. Oke. Pak Edi? Ya. Oke. Bisa kita tepuk tangan sama-sama dulu? Tangan dulu. Oke, terima kasih. Nah, itu sebenarnya kondisi relaksasi atau self-hypnosis. Ya. Self-hypnosis itu kita sebenarnya dengan sangat mudah bisa melatih alam bawah sadar kita. Kita bisa membuka critical factor kita dengan sangat mudah. Aku pengen ini. Makanya banyak sekali ya orang-orang yang dengan sangat mudah berhasil, ada yang dengan sangat mudah gagal. Karena sugesti-sugesti yang mereka tanamkan sendiri. Mereka buka, kayaknya gue bakalan gagal nih. Padahal dia nggak sadar kalau dia sudah buka critical factor-nya. Pembatas antara pikiran sadar dan pikiran alam bawah sadar. Mungkin ada yang mau bertanya sebelum saya masuk ke dalam new normal, menghadapi new normal dengan self-hypnosis? Baik, silakan. Atau question and answer-nya setelah wrapping, gimana Pak Edi? Ya, sekarang Bapak Ibu kalau ada yang ada di pikirannya, apa yang ingin ditanyakan, boleh silahkan diketik dulu di chat sambil Ibu Kristi silahkan dilanjutkan Bu. Ambil nafas dulu. Silakan. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu juga tarik nafas yang tarik panjang. Nafas dulu ya. Tarik nafas yang panjang. Oke. Baik, silakan. Oke. Nah, seperti itulah kita memasukkan sugesti ke dalam diri kita, ke dalam alam bawah sadar kita. Ya. Kita tarik nafas, hembuskan. Tarik nafas, hembuskan itu sebenarnya kondisi relaksasi. Kita mengkondisikan tubuh kita untuk rileks. Rileks di sini, rileks di sini. Malah tadi saya lihat ada yang rileksnya seperti meditasi dan itu bagus sekali. Ya, karena kita terjaga dan fokus. Ada yang kayak, malas gue masih banyak kerjaan. Oke, nggak apa-apa. Karena kondisi relaksasi itu nggak perlu waktu khusus, posisi tubuh khusus. Ketika di dalam waktu apa aja, di dalam kondisi apa aja, kita bisa melakukan relaksasi. Nah, jadi kalau misalnya lagi sibuk, udah setengah bengong aja deh gue. Itu juga relax, ya. Nah, mungkin next slide Pak Edi. Kembali ke materi menghadapi new normal melalui hipnosis. Nah, new normal ini, sebentar ya, saya mau besarkan sedikit. Nah,
New normal ini seperti yang Bapak-Bapak, Ibu-Ibu ketahui, kita beraktivitas secara normal, tapi berdampingan dengan corona. Corona pada saat ini belum ditemukan vaksinnya ya. Alasan untuk kembali ke new normal adalah vaksin belum ditemukan, virus mungkin tidak akan hilang menurut WHO ya. Lalu perekonomian tetap berjalan. Terus lagi ada masyarakat yang terkena pemutusan hubungan kerja. Nah, di situ kita memberlakukan new normal. New normal itu apa sih ya? Aktivitasnya secara normal berdampingan dengan corona. Tetap memberlakukan protokol kesehatan. Artinya menjaga jarak, cuci tangan setelah berpergian, atau ketika masuk ke dalam kantor atau ke dalam rumah kita memakai disinfektan, lalu kita mempergunakan masker, karena kalau keluar sekarang untuk menjaga tubuh kita terhindar dari virus COVID, itu memang kita harus pakai masker ya. Dan lagi kalau nggak pakai masker kok kayaknya sekarang agak kurang apa ya, mungkin karena sudah diberlakukan new normal. Kebijakan mendukung new normal, karyawan di bawah 45 tahun diizinkan bekerja. Sementara karyawan 45 tahun ke atas bekerja di rumah. Kasihan deh saya. Bapak usianya berapa memangnya? Nah, nanti dengan HypnoSelf akan lebih dirangsang tuh Pak kreativitasnya. Oke. Coba next slide Pak Edi. Thank you. Ya. Silakan Bu. Udah ya? Ya. Tahapan new normal yang disiapkan oleh pemerintah. Kita tuh sudah memasuki fase ketiga ya. Dari fase pertama meliputi protokol perlindungan karyawan, pelanggan. Nah, itu semuanya harus stay at home, di mana masyarakat harus melakukan protokol-protokol tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, sekarang kita masuk ke fase ketiga, di mana mulai yang disebut juga oleh pemerintah itu masa transisi, di mana kita akan beraktivitas secara normal, tapi dengan protokol-protokol yang ditetapkan oleh pemerintah. Akan ada dua fase lagi, fase keempat dan fase kelima yang nanti diberlakukan oleh pemerintah. Next slide. Next slide, Pak Edi. Yes. Nah, oke. Sebelumnya. Sebelumnya. Nah, di sini baru new normal. Jadi Indonesia, Cina, Belanda, Thailand. Pak Edi slide sebelumnya. Negara-negara itu memberlakukan protokol-protokol yang berbeda. Oh, jalan-jalan sendiri ini rupanya slide. Indonesia, Cina, Belanda, Thailand, semua itu memberlakukan protokol-protokol yang berbeda. Artinya kesamaannya adalah mereka tetap memberlakukan protokol, tapi dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Seperti kalau di Indonesia pakai masker. Kalau di Belanda, restoran-restoran udah buka tuh, tapi dia udah dibikin kabin-kabin atau di negara-negara maju. Nah, kita juga tuh kayak di salah satu Hypermart atau Indomaret kalau saya nggak salah, itu juga udah diberlakukan ya, dipakein kabin gitu. Juga sudah berjarak. Nah, sekarang yang menjadi permasalahannya adalah, kembali lagi dari slide yang tadi saya terangkan bahwa critical factor kita terbuka tanpa kita sadari. Informasi-informasi masuk tanpa bisa kita saring. Ada hal-hal yang membuat kita memprotek diri kita sendiri. Tapi kadang-kadang ya, seringkali lah, bukan kadang-kadang, seringkali alam bawah sadar kita jadi overprotective, jadi terlalu ketakutan, sehingga tidak produktif. Atau ketika seseorang kena pemutusan hubungan kerja, bingung apa yang harus dilakukan. Nah, disitulah self-hypnosis diperlukan.
Kita perlu relaksasi diri. Ketika kita melakukan relaksasi diri, saya yakin deh bapak-bapak dan ibu-ibu yang tadi melakukan relaksasi atau hypnoself merasa rileks. Sedikit atau banyak pasti merasa rileks. Jadi kondisi yang rileks itu kita akan menjadi lebih fokus, kita akan lebih kreatif. Itu sudah pasti. Nggak usah ragu. Kalau masih ragu berarti belum rileks. Gitu. Jadi untuk menghadapi new normal itu kita perlu self-hypnosis. Self-hypnosis itu perlu latihan loh. Sama seperti ketika kita ingin membentuk otot tubuh kita. Kita latihan dong, angkat beban. Pertama-tama 500 gram dulu deh. Satu di sini, angkat. Lama-lama ototnya semakin terbentuk. Pola makan pun dirubah. Sama seperti new normal. Kita tetap pakai masker, kita tetap mentaati peraturan pemerintah dengan melakukan protokol-protokol yang diharuskan oleh pemerintah, tapi dengan rasa rileks dan tidak ada ketakutan yang berlebihan. Dengan begitu, yakin bahwa kreativitas kita akan meningkat, imun tubuh kita akan lebih kuat, dan peluang-peluang yang terbuka akan semakin lebar. Kalau belum yakin, berarti alam bawah sadarnya belum bekerja. Caranya gimana sih? Yakin aja. Tarik nafas, hembuskan, rileks, dan yakin. Satukan alam semesta kecil dan alam semesta besar. Masuk ke alam bawah sadar. Yakin. Gitu Pak Adi. Baik ya. Bagaimana Bapak Ibu mendapat sesuatu? Ya, dapat insight baru. Silakan ditunjukkan tangannya. Ya, sangat kalau yang dapat insight baru. Baik. Coba saya lihat halaman 2 nih. Halaman 2 ini pada tidur semua nih. Gimana ini? Maksudnya tidak ada videonya maksud saya. Oh, bukan. Maksudnya tertidur karena masuk ke dalam gelombang tertidur pulas. Memang theta ya. Alpha. Beta, alpha, theta, delta. Masuk ke gelombang delta. Oh, udah sampai delta ya. Ya. Baik, ya. Ini ada beberapa pertanyaan, Bu Kristi. Apakah mau dijawab sekarang atau mau lanjut? Jawab sekarang dulu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan. Saya juga bacakan beberapa yang ada di chat tadi selain pertanyaan ya tentang apa yang diinginkan tadi. Banyak sekali ya. Jadi banyak sekali keinginan-keinginan yang luar biasa. Pengen umroh, pengen beli rumah tahun 2025, rumah joglo di sekitar rumah saya di Bantul, Yogyakarta. Keren ya, amin ini. Ada yang pengen sukses bisnis online dan bisa full time dengan keluarga khususnya anak-anak, mendampingi golden age anak. Nah ini berarti dia udah selesai dengan pikirannya ini. Karena sebagian orang Bu, kalau nggak di posisi manajer keren di kantor itu nggak keren Bu. Jadi kalau jadi manusia keren itu harus punya posisi keren banget. Jadi kalau usaha sendiri nggak keren. Ada yang begitu ya, itu di planet Mars, di sini nggak ada. Itu hanya di planet Mars, di sini nggak ada. Dan ya ini udah selesai dengan dirinya, udah siap untuk jadi ibu rumah tangga plus jualan online katanya. Amin ya. Pertanyaannya, ini ada pertanyaan yang sudah saya simpan tadi sebentar ya. Mana yang lebih didahulukan untuk di-manage, alam sadar apa bawah sadar? Nah, ini pertanyaannya. Ya. Jadi kira-kira mana yang didahulukan, Bu Ibu? Alam bawah sadar. Alam bawah sadar dulu, ya. Karena gini, ketika kita memanage alam bawah sadar, jadi gini, ketika kita melatih relaksasi kita, ketika kita melatih, jadi melatih alam bawah sadar tuh mudah kok. Cuman relaksasi aja, relax. Dah, tarik nafas, hembuskan, relax. Otomatis alam sadar kita akan kayak kayak robot gitu loh. Rapih gitu. Rapih. Dan dia akan memprioritaskan mana yang perlu dilakukan, mana yang diprioritaskan belakangan dilakukan. Seperti yang tadi saya terangkan di slide sebelumnya, intuisi. Intuisinya akan tajam.
Right. Dia akan tahu apa yang perlu dipikirkan dan yang nggak perlu dipikirkan. Jadi yang perlu diperbaiki atau yang perlu ditata itu alam bawah sadarnya dulu, Pak Edi. Baik, terima kasih. Itu pertanyaan dari Pak Boleh Alfri. boleh ini nggak, Pak Edi? Baik, silakan Pak. Gimana Pak? Tapi kalau orang-orang logik, orang-orang yang mengedepankan logika, apakah itu berarti mereka lebih mengelola atau memanage alam sadarnya daripada alam bawah sadarnya? Dan kalau itu yang dilakukan, juga banyak contoh-contoh orang yang sukses, berhasil, padahal dia orang logika banget. Itu gimana Bu Kristi? Ya, jadi orang logika itu dia bisa, udah tahu sih ya, kalau menurut saya ya, orang logika itu sudah tahu sih apa yang perlu dilakukan dan yang nggak perlu dilakukan gitu. Apa yang prioritas dan yang tidak prioritas gitu. Jadi kadang-kadang ya, kalau saya punya klien yang logik ya, tanpa dia sadari juga, dia punya psikosomatis ya. Misalnya, ini saya cerita aja ya Pak siapa maaf? Pak Alfri? Pak Alfri, saya cerita mengenai kasus yang saya tangani. Jadi ibu ini logik banget. Dia datang ke tempat saya karena dia bilang, saya kok sakit ya? Ini saya yang berkaitan dengan bidang saya ya, hipnosis. Saya kok sakit ya? Saya tuh sukses, dia sukses luar biasa. Dia punya perusahaan dengan banyak anak buah. Perusahaannya waktu itu ekspor import ya. Terus dia bilang, tapi saya sering banget mengalami panic attack, gitu. Jadi ada hal-hal yang nggak bisa dikontrol juga. Ada hal-hal yang nggak bisa dikontrol juga. Terus setelah dihipnosis itu bukan yang mudah. Terus ada gerakan-gerakan yang saya lakukan ke dia, physically. Misalnya kayak tapping ya, yang pernah belajar neuroscience atau NLP, ada tapping. Saya tapping untuk membantu logiknya istirahat dulu deh, gitu. Ada hal-hal sih Pak Alfri yang membuat dia tidak sadar bahwa hal itu menghambat gitu. Menghambat. Saya ada klien juga ya atau ada kawan ya yang dia bilang karirnya mentok di situ-situ aja misalnya ya. Karirnya mentok di situ-situ aja padahal dia udah berpikir logik gitu. Tapi kok mentok ya? Ada hal-hal yang perlu diperbaiki di alam bawah sadarnya. Mungkin ada pertanyaan yang belum terjawab dari Pak Alfri. Cukup. Berarti Cukup, ya? prioritas memang alam bawah sadar. Berarti orang logik itu sendiri sebetulnya dia sudah memanage alam bawah sadarnya dia ya? Ya. Sehingga logika dia malah lebih teratur jadinya. Iya, betul. Paham. Betul. Paham. Dia, Terima kasih, Bu. Oke, saya harus ini. Oke, saya harus ini. Oke, itu jalan. Tapi ada orang-orang yang memang perlu dibantu untuk menata alam bawah sadarnya. Ya. Kayak orang-orang yang logik itu dia begitu bangun tidur, oke, aku akan mengerjakan ini. Alam sadarnya ngikut, gitu. Gitu. Baik ya, terima kasih. Dilanjut, ada beberapa pertanyaan yang lain. Yang selanjutnya pertanyaan dari Pak Farid Fauzi dari Karawang ya. Bagaimana cara untuk memperbaiki alam bawah sadar atau sugesti yang negatif? Tarik nafas, hembuskan. Sesimpel itu sih. Dengan Pak siapa tadi, Pak Edi, maaf? Pak Farid Fauzi. Pak Farid, tarik nafas, hembuskan. Sesimpel itu. Jadi ketika tarik nafas, hiruplah udara-udara positif di sekeliling Anda tuh banyak sekali. Ada pohon, udara, itu semua mengandung energi positif. Bayangkan, energi positif. Terus ketika dihirup, tiupkanlah pikiran-pikiran yang buruk. Dengan kesadaran yang penuh. Tarik nafas. Tiupkan. Tutup. Dah, gue gak mau mikir yang buruk lagi. Gitu. Simple kok. Baik. Pak Farid. Baik, artinya habis tarik nafas hembuskan sambil nutup ya Bu ya. Yang negatif tadi kita akan tutup ya. Oh, baik. Jadi jangan tarik nafas, hembuskan, tetap dibuka. Nah itu tetap nanti balik lagi ya Bu ya. Kalau nggak langsung ditutup. Karena memang pikiran harus dikontrol Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ya. Seperti kita makan. Kalau kita mau makan dan tubuh kita mau sehat, kita harus kontrol makanan kita. Ya. Bagaimana cara mengontrol pikiran kita supaya nggak negatif? Oke.
Pak Farid, kalau pikiran negatif, habis nonton apa, habis baca apa. Nah, itu dikurangin, dimasukkan bacaan-bacaan yang baik, sehingga pikirannya juga menjadi baik. Baik, menarik ya. Baik, selanjutnya ya, ini juga pertanyaan dari Bu Nadia. Ini pertanyaan seorang trainer. Jadi pertanyaan begini, Bu, bagaimana cara untuk melakukan self hypnosis sehingga materi yang disampaikan bisa masuk ke pemahaman para peserta training? Oke. Dengan Ibu siapa? Bu Nadia. Bu Nadia. Bu Nadia kalau misalnya sebagai trainer tentunya berdiri di tengah-tengah, di depan audiens ya. Ya, Bu. Oh ya. Jadi sama Bu, seperti itu juga. Ibu tarik nafas, tiupkan. Sekarang tiupkannya ke para peserta trainer, Bu. Okay. Nah, itu saya lihat tadi Bu Nadia juga sudah sangat baik ya ketika saya minta untuk menuliskan keinginan. Jadi itu alam bawah sadar itu berbicara dengan alam bawah sadar yang lain. Itu tidak terbatas jarak dan waktu, tidak terbatas usia, tidak terbatas tempat. Apalagi kalau misalnya bagus dan pesertanya banyak, Bu Nadia tinggal tarik nafas, hembuskan. Saya bilang hembuskan. Kalau di dalam ilmu, di film-film kungfu ya, itu beneran loh Bu, energi. Kita main energi Bu. Tarik nafas, hembuskan. Jadi kalau misalnya Bu Nadia mau sedikit show, Bu show aja di depan para peserta trainernya. Tarik nafas. Bu Nadia ngapain? Nggak apa-apa supaya kalian semuanya masuk ke alam bawah sadar kalian dan menangkap materi yang saya ini ya, itu hipnosis loh Bu. Ketika Ibu tarik nafas, show. Loh, Ibu ngapain? Ya, saya lagi menghipnotis kalian supaya materi yang saya sampaikan kalian tangkap ya dengan sangat kuat, oke? Gitu. Itu hipnosis. Tanpa mereka sadari mereka sudah terhipnosis. Wah, emang beneran Bu? Bener. Coba kamu tarik nafas, tiupkan ke diri kalian sendiri. Kamu jadi ini ya, menangkap pelajaran ya nantinya ya, atau menangkap materi saya. Gitu Bu. Dengan kekuatan yang, dengan kepercayaan diri yang absolut. Absolut itu bola bunder yang tidak ada bengkok-bengkoknya. Ketika kepercayaan diri kita absolut yakin dan pendengarnya atau pesertanya mendengar kekuatan suara Ibu, mereka akan percaya dan melakukan apa yang Ibu mau. Begitu, Bu. Oke, thank you Bu Kristi. Sama-sama. Baik ya, selanjutnya ya masih beberapa Bu, rupanya pada semangat kalau nanya. Biasa kan kalau ini Wivem ya, HRD juga tahu kok Bu, pada saat kita nanya tugas tanggung jawab segala macam ada pertanyaan nggak ada yang nanya Bu, tapi pada saat kita bahas tentang peraturan perusahaan, benefit, semua nanya pasti. Nah itu biasa ya. Nah ini para HRD udah sangat paham itu ya. Dan ya ini kalau bicara tentang diri tidak ada yang lebih menarik dari tentang diri sendiri pasti. Nah makanya ini banyak nanya dan ini bagus. Yang bahaya malah justru kalau orang nggak tertarik sama diri sendiri. Gimana orang lain tertarik karena dia aja udah nggak tertarik ya. Betul. Baik ya. Pertanyaannya yang selanjutnya adalah dari Higher Leisure ya. Oh ini nama gadgetnya kayaknya deh ya. Gimana caranya mengalahkan bawah sadar yang kadang bertentangan dengan pikiran sadar? Tarik nafas lagi, tiupkan lagi, relax. Karena ketika berarti pikiran sadarnya itu aktif sekali ya. Nah berarti itu dia aktif di gelombang beta, seperti di slide sebelumnya. Gelombang betanya itu harus ditutup dulu. Kalau di dalam tempat praktek saya, di klinik saya bilang pikirannya ditutup dulu, relax, relax, relax. Saya bilang relax, relax, relax. Tarik nafas, tiupkan. Jadi itu harus dengan Bapak siapa tadi ya, Pak Edi? Tadi namanya nggak ada ya, nama gadgetnya tadi. Tadi saya nggak. Saya pikir namanya keren banget makanya. Leisure. Oke. Leisure. Oke. Pak Bapak atau Ibu Leisure itu harus dikontrol. Caranya dikontrol adalah tarik nafas, tiupkan. Lalu melatih alam bawah sadarnya, inner voice. Intuisi. Jadi alam bawah sadar itu harus dilatih dengan cara apa? Relaksasi. Relaksasi itu kan nggak mikir ya. Ya, logikanya diistirahatkan sementara.
untuk diatur yang lebih positif, yang negatifnya dibuang gitu. Baik, oh ya, Bang JK. Oke. Sudah menjawab Bang JK? Ada lagi Pak, mau tanya, itu ada sampelnya. Halo Pak Edi. Ya, ada sampelnya gimana Pak? Semisal seorang sales gitu ya, seorang sales itu mempunyai target untuk mendapatkan klien banyak. Ya, Pak, mic-nya agak jauh dikit boleh? Agak jauh dikit mic-nya. Ketika bawah sadarnya itu tahu ya harus dapatkan itu, namun bertentangan dengan pikiran sadarnya gitu loh. Jadi pikiran sadar itu mungkin membelok gitu. Nah itu kondisinya gimana? Jadi dia malas untuk nyari klien gitu. Oh, ya. Baik, silakan Ibu. Jadi berarti udah tahu nih bakalan susah dapetin klien ya Pak? Betul. Iya, jadinya gue jadi males-malesan nih, gitu ya Pak ya? Karena dia harus dapatkan target banyak klien gitu. Oke, kalau gitu gini Pak, relaksasi ini bukan sesuatu yang simple dan jadi artinya gini, jangan take it for granted, jangan memandang remeh, ya. Seperti yang tadi diterangkan di slide sebelumnya bahwa kekuatan alam bawah sadar itu 90% dibandingkan dengan kekuatan sadar. Kekuatan sadar udah mikir nih, nggak bakalan dapet nih gue nih, males ah. Nah, itu sebenarnya udah masuk ke alam bawah sadar, males jadi Bapak tidak melakukan tindakan-tindakan atau mendapatkan klien. Bapak relaksasi aja Pak, relaksasi. Dengan relaksasi itu relaksi ya. Relax itu artinya tidak berharap. Ya. Relax saja, relax. Lalu ketika Bapak relax, Bapak mencoba untuk membangkitkan daya kreativitas Bapak. Jadi ininya diistirahatkan Pak. Logikanya diistirahatkan. Gue nggak bakalan dapet nih. Jangan berpikir seperti itu. Ketika Bapak udah relax, Bapak makan dulu Pak. Ya, makan dulu, minum dulu, itu relax. Tarik nafas, tiupkan. Gue mau relax dulu, gue mau makan dulu Nah, ketika Bapak relax dan tidak berpikir tentang target, kreativitas Bapak akan muncul deh. Ketika Bapak udah cukup makan, cukup minum, cukup mengistirahatkan pikiran, saya yakin akan ada kekuatan yang baru untuk Bapak berjalan mencari klien. Gitu Pak, menurut saya. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak. Artinya kembali lagi seperti yang diajarkan tadi atau saya sharing tadi. Tarik nafas, hembuskan, relax. Cara relax masing-masing orang kan berbeda-beda. Ada yang dengan minum teh, ada yang dengan makan nasi padang. Nah, dengan begitu ketika relax, ketika melakukan hal-hal yang disenangi, nah Bapak lakukanlah hal-hal yang Bapak senangi. Jangka waktu sedikit, karena mungkin Bapak sedang di kantor. Jangka waktu sedikit, relax, akan ada timbul kekuatan baru untuk mencapai target Bapak. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan Bapak ya. Baik ya. Siap. Iya. Ini ada beberapa sebentar, positif Bang JK. Positif. Bang JK, tuh di apa? Diajak untuk berpositif. Ya, pasti bisa. Ya, Pak Edi. Baik. Bapak Ibu, apakah masih semangat? Apakah masih semangat di sana? Semangat. Semangat dulu deh ya. Mantap. Ya, yang semangat tangannya ke atas ya. Baik. Luar biasa. Ya. Masih ada 2-3 pertanyaan, Bu. Yang selanjutnya, bagaimana cara untuk mengontrol alam bawah sadar? Nah, ini. Apakah ada remote-nya yang jual? Gitu nih, Bu. Nanya, Bu. Mengontrol kan, remote control ini. Setiap orang tuh berbeda-beda ya. Ada kekuatan mental, ada yang mempunyai mental yang sangat kuat. Jadi ketika dia menghadapi guncangan atau menghadapi gelombang hidup, dia kuat, bangkit lagi. Ada yang kurang kuat, dia breakdown, seringkali breakdown.
Tapi yang terpenting di sini tentunya semuanya di sini sehat secara mental ya. Cuman kekuatannya tergantung masing-masing peserta di sini. Nah, caranya bagaimana? Pertanyaannya tadi bagaimana supaya kita kuat? Supaya kita bisa mengontrol. Supaya kita bisa mengontrol pikiran. Rileks aja. Relaksasi lakukan setiap hari selama kurang lebih 5 menit awalnya. 5 menit, 10 menit. That's it. Artinya diperlukan latihan ya, Bu ya? Betul. Harus latihan. Jadi nggak simsalabim. Hipnosis itu perlu latihan. Perlu latihan. Seperti yang tadi saya bilang, kalau mau melatih otot, harus latihan beban. Kalau mau melatih mental, melatih bagaimana cara kita mengontrol pikiran yang baik atau yang buruk, harus diperhatikan juga kita latihan relaksasi dan memilih bacaan-bacaan yang baik, berita-berita yang baik yang perlu kita saring. Begitu Pak Edi. Baik, terima kasih ya. Sudah menjawab ya, cukup menjawab Pak Rudolf ya. Dan selanjutnya ada pertanyaan dari Ibu Tias. Iya, sama-sama Ibu. Pertanyaan dari Ibu Tias ya, apakah self hypnosis akan hanya efektif untuk satu fokus atau satu target saja, atau bisa sekaligus beberapa fokus target? Terus lanjutannya, melalui self hypnosis, ya, bagaimana untuk mengkontrol kekhawatiran, kecemasan, dan ketakutan dalam proses pencapaian fokus atau target tersebut? Silakan Ibu. Ini ada, sorry Pak Edi, gimana? Oh baik. Gimana Pak Edi? Bisa jadi, diulang pertanyaannya? Bicara tentang, deh. Ya, apakah hanya bisa satu fokus atau bisa lebih dari satu fokus? Ya. Terus bagaimana menghadapi? Ya, itu satu pertanyaan. Bagaimana cara menghadapi kekhawatiran, ketakutan, ya, dalam mencapai fokus atau goal itu yang tadi ya? Jadi gini. Apakah hipnosis itu dilakukan untuk satu hal atau beberapa hal? Sebaiknya sih satu hal ya. Alright. Karena kebiasaan yang baik akan mengikuti kebiasaan yang baik yang lainnya. Jadi nggak usah repot. Satu aja udah. Ibu punya satu keinginan. Satu aja fokus. Yang lain pada ngikutin. Kayak anak-anak kucing ngikutin emaknya. Gitu. Alright. Nah, yang kedua, bagaimana ya mengatasi ketakutan kalau keinginan itu tidak tercapai? Relax lagi. Relax lagi. Fokus. Kalau masih ada ketakutan, berarti belum fokus. Karena itu harus absolute. Absolute. Fokus. Gitu. Gimana caranya? Latihan. Tapi saya belum bisa. Latihan lagi. Gitu. Jadi harus absolut. Jadi kalau saya sharing sedikit ya. Dari buku-buku kepribadian yang saya baca, biasanya orang-orang sukses tuh tidak ada keraguan sedikit pun. Luar biasa. Saya sharing sedikit tentang Donald Trump ya. Banyak orang nggak suka sama Donald Trump ya. Tapi saya netral, Bu. Tapi yang saya kagum dari Donald Trump ya, apa yang dia inginkan, pasti dia dapetin. Dia yakin aja gitu. Dia yakin aja. Yakin, komunikasi, jalan terus. Kalau istilahnya tentara tuh militan. Terus jalan terus. Pasti dapat. Gitu. Yakin. Gitu, bulet. Gitu. Kalau belum yakin, Bu, ya berarti Ibu harus latihan lagi. Tapi saya masih khawatir, Bu. Oke, tarik nafasnya, tiupkan. Hilangkan rasa kecemasan itu, jalan lagi. Mungkin waktunya akan berbeda-beda. Bisa hari ini saya punya keinginan, besok saya bisa dapetin. Atau hari ini saya punya keinginan, mungkin minggu depan baru saya dapetin. Tapi terus, inginkan keinginan itu. Jangan putus asa. Inginkan aja terus. Inginkan aja terus. Gitu. Pasti dapat. Gitu Pak Edi. Baik, terima kasih ya. Cukup menjawab ya.
Dan masih ada beberapa lagi, Bu. Satu lagi pertanyaannya adalah dari Bu Dina, bagaimana menulurkan pikiran positif pada orang lain yang selalu berpikir negatif? Apa ada cara yang efektif? Itu sebenarnya pertanyaan mudah, tapi susah untuk pertanyaan mudah dijawab, tapi susah dijalani. Ya, yang perlu dilakukan apa? Ibu siapa tadi? Ibu Dina. Ya, Bu Dina. Ya. Ibu Dina harus kuat. Tarik nafas, hembuskan. Hembuskannya ke orang yang negatifnya aja ya. Itu permainan energi sih. Kuat-kuatan energi aja. Kadang-kadang orang-orang negatif itu benar, Bu Dina. Mereka menghabiskan energi kita sebagai orang yang positif. Kalau kita sudah terlalu drain, ya, kita menjauh dulu. Kita menjauh dulu untuk mencari atau menghimpun energi positif lagi. Dengan hangout sama teman-teman, bikin hati senang. Hatinya dibuat senang. Seperti tadi gambar monyet. Senyum aja deh walaupun nggak punya uang. Nanti uangnya datang kalau senyum. Senyum ketika hatimu sedih. Nanti kebahagiaan akan datang. Jadi hatinya harus dikelola, Bu. Harus dikelola, Bu. Jadi kalau mungkin orang-orang terdekat Ibu mengeluarkan energi negatif, Ibu harus kuat. Tapi kan kalau digempur terus, dia lemah juga, Bu. Nah, Ibu harus buat hati Ibu senang. Kesenangan-kesenangan kecil. Nah, ketika hatinya senang, energi positifnya masuk lagi. Seperti gelas kosong diisi air lagi. Nah, itu akan luber untuk memberikan energi-energi positif ke orang-orang terdekat Ibu. Kalau misalnya keadaan-keadaan darurat nih ya, Bu ya. Bu Dina, tarik nafas, tiupkan. Ibu sembur aja, Bu. Ibu sembur. Kalau praktek, balik lagi ke sejarah ya, hipnosis. Ibu minum. Ibu tarik nafas, Ibu tiupin tuh nafasnya Ibu. Tentunya sikat gigi dulu ya, Bu ya. Gitu. Jadi apa? Karena itu energi. Ibu, kamu ngapain sih? Ya, supaya Bapak positif. Nggak marah-marah terus gitu, Bu Dina. Gitu, baik, Pak Edi. Ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Ibu Dina. Ya. Ada sebelum saya sampaikan pertanyaan, ada yang sharing juga. Boleh. Apa yang ada di tempat kerjanya, di tempat kerja sebelumnya ada relax corner nih ya. Jadi di tempat satu ruangan yang untuk relax ya. Dan di situ ada beberapa mainan yang bisa dipakai. Terkadang juga saya melakukan konseling di situ. Apakah ada tools atau jenis permainan untuk melatih seorang agar terbiasa dan mudah berelaksasi? Nah, itu rupanya sharing sekaligus bertanya dari Pak Andri ya. Jadi permainan-permainan ya Pak untuk melatih relaksasi. Kalau saya sendiri sebagai praktisi hipnosis ya, hipnotis, untuk relaksasi saya hanya ajak orang tersebut ngobrol sih Pak, seperti yang Bapak lakukan ya, konseling ya. Jadi ketika Bapak melakukan konseling, Bapak juga menyalurkan energi Bapak untuk bisa membuat orang tersebut menjadi rileks. Tapi itu balik lagi ya Pak ya, antara energi positif dan energi negatif itu kan tarik-tarikan ya Pak. Jadi Bapak harus melakukan beberapa gerakan untuk Bapak supaya nggak drain juga ya. Saya yakin kalau misalnya banyak klien-klien atau pegawai-pegawai yang datang ke Bapak, terus curhat, terus konseling, itu tentunya Bapak kadang-kadang drain. Nah itu sih saya ajak ngobrol aja sih Pak. Saya ajak ngobrol, terus kalau misalnya dia kelihatannya memang butuh, ya relaksasi aja. Ya tarik nafas, tiupkan, gitu. Dalam waktu sepersekian detik, dia udah bisa rileks. Alright. Baik Bu, cukup menjawab Bu ya. Mudah-mudahan menjawab pertanyaan Pak Andri. Terima kasih Bu Kristi. Dan saya langsung ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Yan. Selamat sore Bu, apakah bila emosi seorang timbul berada di bawah zona alam sadar? Ini pertanyaannya. Gimana Pak Edi? Saya jadi jawab baca-baca pertanyaan juga yang lain. Gimana Pak Edi? Oke, baik. Pertanyaannya, apakah bila emosi seseorang timbul, apakah ini artinya berada di bawah zona alam sadar? Jika emosi seseorang timbul, dia berada di alam bawah sadar.
Ya, apakah itu di alam sadar atau bawah sadar? Itu aja. Emosi ya? Ya. Oh ya, emosi negatif atau emosi marah atau emosi sedih. Emosi marah. Emosi marah itu bisa masuk ke alam bawah sadar, Pak. Alright. Ya. Itu bisa dikontrol sih. Tarik nafas, hembuskan. Jangan sampai dia masuk lagi terus ke alam bawah sadar dan melakukan hal-hal negatif tanpa dia sadari. Banyak kan hal-hal yang terjadi ya, misalnya marah terus dia gelap mata, terus dia melakukan hal-hal yang tidak dia sadari. Ketika dia sadar, dia baru, oh aku sadar melakukan hal-hal yang kurang baik. Gitu. Jadi dia di alam bawah sadar. Baik, jadi di alam bawah sadar ya. Ya. Baik ya. Di sini ada juga yang menanyakan apakah rileks sama dengan meditasi? Oh iya, ini kawan saya kelihatan ini Om Nanto ya. Oh, Om Nanto. Teman saya pesepeda. Pesepeda. Ya. Oke, rileks sama meditasi kurang lebih sama Om. Sama rileksnya. Kalau meditasi dan rileks itu sama kok. Kalau meditasi memang tergantung dengan agama atau keyakinan masing-masing orang ya, gitu. Fokusnya kepada siapa, gitu. Kalau meditasi dalam agama tertentu fokusnya kepada Tuhannya, meditasi kepada Buddha fokusnya kepada siapa, gitu, sama. Sama Om, meditasi sama relaksasi. Baik. Baik, terima kasih Bu. Keren. Itu Pak Nanto sudah menjawab. Bang JK nanya lagi ya? Bang JK ya ada tambahan pertanyaan. Fokus yang bagus itu yang bagaimana sih? Karena kadang masih diganggu pikiran lain. Berarti nggak fokus ya kalau keganggu kan? Oke. Bang JK mungkin perlu konsultasi dengan saya pribadi kelihatannya, karena banyak pertanyaan ya. Sementara ini saya jawab deh, kayaknya Bang JK harus melakukan gerakan-gerakan atau gerakan-gerakan tertentu untuk membantu Bang JK untuk fokus gitu. Karena pikirannya banyak banget nih kayaknya ya. Pikirannya banyak banget, cucu ke sana kemari gitu. Jadi mau fokus, dia rindu sekali fokus gitu. Jadi kelihatannya tapping bisa, di tapping bisa. Bang JK boleh tapping sendiri gini, gitu. Tapping di antara kedua alis itu ada titik, Bang. Jadi di tapping, fokus, relax gitu. Nah, Bang JK sedang praktekkan ya. Nah. Atau gini Bang, gini. Tangan kita tuh kan mempunyai daya penyembuh. Coba Bapak Ibu gerakan seperti ini. Ayo. Bukan gini ya, tapi gini, seperti menari bergelombang. Nah, ini sebenarnya mengaktifkan energi-energi di sekitar kita, alam semesta. Nanti kalau sudah ditempelin, yang masih belum bisa fokus, tempelin. Ditempelnya agak ditekan ke ubun-ubun. Nah, yang overthinking tuh, yang logic, itu juga boleh tuh, Pak. Gitu. Simple. Kalau khusus untuk Bang JK nih ya, jadi kayak ini nih, personal counseling nih. Banyak pikiran, itu kita punya tangan separuh gini, ya. Dikeraskan, terus ditepuk-tepuk. Ditepuk-tepuk, Pak. Iya, tepuk-tepuk. Ini bunyinya kayak gini. Tapi di ubun-ubun yang overthinking. Bukan gini, Mbak. Sorry. Bukan gini, tapi yang bisa bunyi Pak Edi tuh bisa bunyi, nggak ada rambut tuh. Gitu ya, Bapak-bapak Ibu semuanya. Gitu, yang overthinking, terutama yang overthinking. Ada gerakan-gerakan yang perlu dilakukan sih untuk bisa fokus. Gitu, mudah-mudahan menjawab pertanyaan Bang JK nih. Oke, Bu, thank you. Sama-sama, Pak. Ada pertanyaan lagi, satu lagi? Baik, satu lagi sepertinya ini untuk di sini. Kalau yang nggak bisa tidur, apa yang harus dilakukan? Tarik nafas, tiupkan. Tarik nafas, tiupkan. Relax. Tarik nafas, tiupkan. Relax.
Relax. Relax tuh gimana sih? Matanya bisa ditutup. Nah, matanya bisa ditutup. Kalau nggak bisa, tutup aja. Relax. Kalau nggak bisa juga, tetap tarik nafas, tiupkan. Kosongkan pikiran. Tarik nafas, tiupkan, tutup matanya, relax. Gitu. Gitu Pak Edi, mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan dari Pak Faisal. Baik, terima kasih. Apakah masih semangat? Yang masih semangat tangannya kedua tangan ke depan ya. Bu. Iya, terima kasih. Ayo silakan yang masih semangat. Oke, berarti masih semangat semua. Yang nggak bisa nunjukin video silakan di tab ininya tanda virtual applause-nya ya, virtual applause. Oke, ada yang ambil nyetir ya. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Silakan Bu. Masih apa mau ditampilkan lagi videonya? Apa maksud saya slide-nya? Kelihatannya udah rap ya. Untuk saya rap dulu ya. Jadi untuk menghadapi new normal ini kita tetap mengikuti protokol-protokol pemerintah, tidak boleh gegabah. Tapi bagaimana caranya supaya kita tidak takut berlebihan, supaya kita tetap membuka peluang-peluang, meningkatkan terutama ya, meningkatkan imunitas tubuh. Tarik nafas, tiupkan. Tarik nafas, tiupkan. Tarik nafas. Ayo kita sama-sama ya sekarang ya. Posisinya rileks, duduk tegak. Kita mempergunakan kedua tangan ya. Caranya gini. Tarik nafas, tiupkan. Oke? Itu ya. Oke. Tarik nafas, angkat tangannya dari bawah ke atas, sepanjang dada, setinggi dada, tiupkan. Sekali lagi. Tarik nafas. Tiupkan. Ketika kita meniupkan, kita raise up. Meningkatkan imun tubuh. Gimana caranya? Yakin aja. Akan raise. Yakin aja. Kekuatan imunitas tubuh kita akan meningkat. Oke? Sekali lagi ya. Tarik nafas. Tangannya diangkat. Setinggi dada. Tiupkan. Oke, terima kasih. Tepuk tangannya dong. Terima kasih. Udah sekian aja Pak Edi dari saya. Saya kembalikan lagi ke Pak Edi. Baik, terima kasih banyak ya buat Ibu Kristi Dastra. Sekali lagi applause yang meriah buat Ibu Kristi Dastra sekarang ya. Thank you. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak, Ibu-ibu semua. Semoga apa yang saya sharing di sini mendapatkan manfaat untuk Bapak-bapak dan Ibu-ibu semua. Keinginan-keinginannya terkabul dan tercapai. Amin. Daya tahan tubuh menjadi meningkat. Peluang-peluang menjadi lebih besar. Amin. Dan semuanya terkabul. Amin ya. Oke. Silakan semuanya di-unmute dulu, nggak apa-apa. Silakan semua di-unmute biar bisa paling berinteraksi. Sekali lagi terima kasih Ibu Kristi Dastra, luar biasa sharingnya hari ini dan sangat-sangat bermanfaat karena di situasi sekarang ini banyak ya di situasi yang orang nggak menentu karena suatu yang tidak terprediksi biasanya itu yang menimbulkan stres. Kita stres, kita kaget kan karena suatu yang nggak terpikir, tidak terprediksi, tidak pernah terbayang bahkan gitu ya. Dan mudah-mudahan ya apa yang sudah di-sharingkan kita bisa langsung praktekkan ya. Karena kita belajar 1000 pembelajaran 1000 materi segala macam, kalau kita nggak praktekkan itu tidak akan berguna buat kita sama sekali ya. Jadi nanti dipraktekkan minimal nanti malam coba kita praktekkan untuk relax ya. Dan setiap pagi tadi seperti disampaikan oleh Ibu Kristi bahwa kita perlu latihan untuk bagaimana relaksasi. Jadi ternyata latihan nafas itu luar biasa. Tadi bicara tentang relax dan dampaknya selain itu apa? Kalau Anda dari banyak peserta ini saya rasa banyak yang biasa bicara depan umum Ibu, itu dampaknya untuk voice. Ya, kemampuan voice Anda akan luar biasa terjaga. Jadi kalau kita latih nafas itu pun ya di voice akan lebih bagus terutama jika kita latihkan di pagi hari.
Dan itu hanya bonus karena yang paling penting adalah kita mendapatkan relax-nya, ya. Jadi relax-nya itu tadi. Dan tadi juga ada yang memberikan masukan dari Pak Dwi Prasetyo, ya, bicara tentang yang awal dari Pak Hasfinanto bicara tentang meditasi. Yes, meditasi memang biasanya banyak orang bisa melakukan, tidak hanya dengan agama, asal jangan kelamaan meditasi yang belum paham, nanti meditabo, tahu meditasi langsung bobo. Ya, jadi niatnya meditasi, tahu-tahu ini sebenarnya, ya, karena ini tipis sekali bedanya antara kita mau meditasi menuju relax dengan yang udah kecapean, alhamdulillah disuruh duduk meditasi, beralak ngantuk banget gitu kan. Itu yang akhirnya deep-nya kelewatan, ya. Deep-nya kelewatan menjadi meditasi bobo, gitu, ya. Baik, ya. Dan bagaimana Bapak Ibu? Kan ini sudah dibuka mic-nya. Bagaimana? Silakan dibuka lagi. Bagaimana menurut Anda untuk hari ini? Apakah mendapat insight baru? Apakah mendapat ilmu yang bagus hari ini? Silakan dijawab. Dapat buka kelas dong, buka kelas. Alhamdulillah dapat Pak Edi. Alhamdulillah dapat, ya. Boleh saya juga sharing sedikit Pak tentang new normal ini. Baik. Sulap ya Pak. Persoalannya new normal itu kan satu bentuk kebiasaan baru yang timbul akibat situasi yang terjadi terkini. Ya. Namanya kebiasaan memang sulit untuk dilakukan pertama kali, jadi perlu pengulangan. Latihan. Nah, yang saya kasih contoh paling gampang lah. Hari Senin minggu lalu saya mau potong rambut keluar. Saat saya meninggalkan rumah, masker saya ternyata tidak ada di tas pinggang. Tetapi karena sudah di tengah jalan, akhirnya ya udah nggak usah balik lah. Saya lanjutkan. Saat saya mau pulang kembali, karena tukang cukurnya pada penuh semua, nggak jadi potong, saya melewati satu jalan pintas, yang dimana jalan pintas itu ditutup sama warga. Hanya yang menggunakan masker yang boleh lewat. Sialnya, yang memberitahu, Bapak nggak bisa lewat karena nggak pakai masker dulu. Seminggu. Yang memberitahu pun ternyata tidak pakai masker. Ada perasaan kesal, 50. marah, nggak boleh diizinkan lewat karena saya nggak pakai masker. Nggak apa-apa, 50. Poinnya adalah di new normal ini ada kebiasaan yang perlu kita lakukan berulang-ulang. Tapi namanya pengulangan kadang-kadang kita berbuat salah. Yang terpenting adalah maafkan diri sendiri kalau belum bisa sepenuhnya memenuhi apa yang new normal harapkan. Jadi maafkan, jadi accept your apologies for yourself. Seperti itu. Itu aja Pak tambahannya. Baik. Terima kasih sharingnya ya Pak Alfri. Pasti gondok banget kan? Orang meminta kita memakai sesuatu, melakukan sesuatu dan dia enggak. Sama aja ya. Dia ambil tidur selonjoran, dia bilang, semuanya berdiri. Kira-kira gimana menurut Anda? Semangat banget kan? Mantap. Ya, jadi yes. Terima kasih sharingnya Pak Alfri. Jadi memang ini suatu yang baru. Dan yang paling bagus adalah salah satunya kita di sini berkumpul dengan orang-orang yang positif. Minimal setelah training ini jadi positif. Ya. Karena dengan Anda berkumpul dengan orang-orang positif, maka hasilnya nanti Anda akan tetap positif. Karena kalau kita justru terlena, justru itu istilahnya terpuruk lah ya, memikirkan nasibnya dan lain sebagainya, malah justru di situ nggak gerak-gerak ya, mikirin potongan yang 75%, 50% mending Pak, 75% gitu loh. Ada teman saya nggak dipotong tapi malah nggak dibayar Pak, itu kan lebih parah ya. Jadi bukan nggak dipotong karena emang nggak ada bayarannya sama sekali ya. Jadi bagaimana kita melihat dengan di situasi yang seperti ini, salah satunya kita berkumpul dengan orang-orang yang positif. Saya yakin kalau orang masih mau belajar, masih mau membuka hati, merendahkan hatinya, menerima hal baru, itu namanya berarti orang positif menurut saya. Pembelajar adalah orang yang positif. Dengan begitu, kita siap untuk bertumbuh. Salah satu situasi new normal ini adalah kita harus bertumbuh setelah melewati ini. Ya. Apabila kita nanti setelah new normal ini, setelah karantina ini, PSBB ini, Anda selesai dan Anda tidak dapat tambahan ilmu apapun, tidak memiliki
kondisi yang baru, ya, dengan sudut pandang yang masih sama dengan waktu sebelum COVID ini, berarti Anda terlalu menikmati hidup, ya. Menikmati hidup bagus, tapi kalau terlalu dan sampai nggak mikir, itu yang sangat berbahaya tentunya, ya. Menikmati hidup itu perlu, tapi jangan sampai tidak pakai mikir sama sekali. Ya. Ya. Itu kelewat nyaman. Baik, wah luar biasa. Ini saya senang sekali. Sebelum kita nanti closing statement, boleh dong dinyalakan videonya. Kita foto dulu. Karena biasanya acara puncak ini. Acara puncak kita selfie ya. Ya. Oke. Pak Edi, boleh mohon izin satu, Pak? Gimana, satu Pak pertanyaan Rudolf? Ibu Kristi. Boleh setelah Pak, foto nanti ya. silakan. Nanti setelah Oh, foto ya. siap. Karena ini yang udah pada pose nanti takut pinggangnya kerasa sakit. Udah kelama. Pak Haris, Bu Anita. $5. Ya. Pak Nelly silakan dinyalakan dulu. Oke, satu. Oke, kalau belum biar yang sudah ada dulu. Baik. Semuanya senyum, ya, senyum yang terbaik yang pernah Anda punya dalam 10 tahun ke belakang. 1, 2, 3. Ya, sebentar. Nanti sebentar. Saya harus ini dulu. Oke. Sekali lagi ya. Take 2 dengan gaya yang berbeda, take 2 dengan gaya yang beda, posisi yang berbeda, senyumnya paling manis ya. 1, 2. Oke, luar biasa. Ya. Luar biasa, sebentar. Baik ya, ini fotonya nanti akan saya share di grup kita di WhatsApp, dan jika Anda masih berkenan nanti grup WhatsApp-nya kita jaga untuk saling komunikasi, ya, saling sharing, silakan. Jadi tentang di situ juga ada Ibu Kristi ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, minimal kita jaga sampai dengan 48 jam ya, kita grup WhatsApp tersebut. Baik, silakan Pak Rudolf Simbolon yang masih mau bertanya. Silakan Pak. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama ya. Sekali lagi Bu Kristi, satu ini mengenai kebiasaan istri sih, yang sistem tubuh yang berlebihan, ketakutan sih Bu. Kalau melihat tikus, itu fobia, ketakutannya itu berlebihan. Jadi kadang kalau dia dekat sama saya udah langsung ditabok seperti ini. Jadi kok udah melihat saja reaksinya sangat luar biasa ya. Gimana cara untuk menghilangkan yang seperti itu? Ini benar-benar takut sama tikus atau dendam pribadi sama Bapak nih? Kok Bapak yang digaplok ya? Ini nih. Kalau udah lihat tikus itu. Jadi kalau di dalam sistem saya Pak, ada sistem menghilangkan trauma atau fobia berlebihan terhadap sesuatu, terhadap binatang atau terhadap barang. Jadi ada teknik-teknik tertentu Pak. Jadi ini secara sekilas aja ya. Tapi kalau misalnya memang berminat datang ke klinik saya, silahkan. Jadi ketakutannya itu didobelkan, terus dia jadi seperti air payau. Jadi air laut ketemu air tawar, nanti dia akan tawar. Air laut itu kan asin. Air tawar itu kan ya tawar. Ketika dia bertemu, bang, dia tawar. Payau ya. Nah, sama seperti fobia terhadap sesuatu. Ketakutannya didobelkan, dia didobelkan juga hal yang seneng. Terus ditepok aja, nanti akan netral ketakutannya terhadap tikus. Ditepok. Ya, habis baterai saya, Jeff. Gitu Pak Rudolf. Siap, makasih. Makanya saya ditepok ya. Mungkin gara-gara iya, kelihatannya ada dendam pribadi sama Bapak. Tikus banyak cuma buat alasan itu. Kalau kata dia kalau bisa sehari lihat tikus 3 kali. Coba mungkin ada dendam pribadi ditanyain. Mungkin dendamnya ngelihat Bapak kok jadi kayak sama tikus. Saya pukul aja Bapaknya. Gitu Pak.
Enggak, kadang sih kalau ada yang dipegang pun itu langsung dilempar sama dia. Gitu. Iya, jadi ketakutannya didobelkan, lalu ada yang dia senang sekali, lalu terus ditepok, Pak, ini dia punya bahu. Netral, itu terus netral sendiri. Itu diperlukan keahlian seorang hipnotis ya, Pak? Gitu. Kalau Bapak sendiri nanti malah ditepuk juga nanti. Terima kasih banyak Ibu informasinya. Baik, ya. Baik, luar biasa. Ini kayaknya masih senang sekali untuk sharing dari Ibu Kristi ya. Ini kayaknya kalau bisa nggak ditutup, dibawa pulang malah. biar bisa nanya setiap saat katanya kan, gitu. Dan ini tadi ada beberapa teman-teman yang masuk di terakhir-terakhir ya. Senang sekali. Selamat datang Bapak-bapak, Ibu-ibu. Ada juga ya, salam kenal Pak Asfinanto ya. Ini dari KL ya Pak ya. Ya, ini kemudian teman-teman juga yang masih stay tune ya, stay tune di 95,3 FM. Ya. Baik, Bapak Ibu ya. Jadi nanti siapa ada yang ketinggalan, ada yang masih kurang paham, akan saya share di grup linknya, videonya. Ya, nanti akan saya setelah saya upload, kita akan share linknya. Dan di grup tersebut nanti silakan kalau masih ada yang mengganjal atau bahkan mau sharing, mau tukar informasi di situ, ya. Kayak Pak Alfred tadi kan juga ada pengalaman. Karena setiap kita pasti apa yang sudah kita jalanin pasti ada pengalaman masing-masing dengan cerita masing-masing dengan kondisi new normal ini dan kondisi bagaimana kita menjaga tetap positif. Baik ya, sekali lagi terima kasih Bapak Ibu ya. Sampai ketemu lagi ya di lain kesempatan. Tadi yang belum sempat mendapat informasi bahwa tanggal 19 nanti kita juga ada free online training yang akan disampaikan oleh Corporate Senior Training Manager Marriott Group Internasional Asia Pasifik ya tentang service culture, dan itu nanti akan dalam bentuk series. Jadi setiap minggu kita akan ada, dan itu masih sama free juga ya. Jadi itu adalah bentuk bagaimana kita meningkatkan, karena saya ingin teman-teman kita, rekan-rekan kita yang ada di lingkaran kita semuanya tetap positif, mempelajari sesuatu, dan pada saat new normal datang kita justru lebih siap. Kita justru bersyukur, untung ya dulu ada COVID. Kalau enggak saya pasti nggak melakukan ini. Coba kalau ya, jadi coba kita lihat dari sisi yang positif. Yang negatif sudah ada, dan apalagi sudah nggak, ibaratnya kita nggak akan bisa menghindari itu lagi. Tapi kita lihat dari sisi positif, krisis atau situasi yang luar biasa biasanya menciptakan hal-hal baru, menciptakan kreativitas baru. Coba nanti silakan yang mau share di WhatsApp group ya, tuliskan apa the new thing atau hal baru, pengalaman baru, atau bahkan keahlian baru, atau ekstrimnya yang mau pamer boleh ini sumber penghasilan baru. Itu kan ya tujuan. Jadi antara motivasi dengan pamer tuh tipis banget bedanya. Sama-sama membuat orang ya kepingin melakukan ya. Bedanya kalau kita melihatnya itu sebagai motivasi, maka kita menjadi semangat, wah bagus nih, saya harus lakukan yang sama juga, tapi hal yang berbeda. Tapi kalau sombong, akhirnya ya kita sebel aja. Sebel, sakit kepala, harus tarik nafas, lepas. Jangan lupa, udah tahu caranya ya sekarang. Ya, sekarang udah semuanya udah bagus sekali. Udah bisa bagaimana pada saat ada serangan mendadak. Serangan mendadak tuh berarti apa? Ada tekanan-tekanan mendadak, Anda langsung tahu satu hal, tarik nafas, lepas. Ya, berarti apa? Nah, ini teman-teman banyak yang trainer di sini juga. Ini bagus buat Anda pada saat Anda dapat ya permintaan dadakan, Bapak trainernya nggak datang, silakan Bapak yang menggantikan. Langsung. Siap. Jawabannya cuma satu, siap. Karena siap nggak siap, Bapak harus siap atau Ibu harus siap ya. Baik, terima kasih. Sekali lagi aplaus buat kita semua, aplaus buat kita semua. Aplaus untuk diri sendiri. Ya.
Senang sekali. Siapa yang Bapak Ibu di sini yang masih ingin ikut training yang seperti ini ya, yang bersemangat lagi, coba tangannya ke atas yang masih mau. Ya. Saya harapkan Bapak Ibu di sini semuanya sudah ngisi detailnya ya, karena dari email tersebut nanti jika ada info-info training baru, training selanjutnya, Pak Sarif sudah saya daftarkan Pak, aman Pak. Itu nanti otomatis akan kita kirimkan melalui email tersebut. Ya, baik, terima kasih. Selamat sore dan sampai ketemu di lain kesempatan dengan topik-topik yang berbeda. Salam sehat selalu, sukses selalu, damai selalu. Terima kasih rekan-rekan, terima kasih Pak Edi, terima kasih Bu Kristi, Pak Ismet, Indonesia, Pak Edi. Pak Alfri, salam jumpa Pak. Sampai jumpa. Pak Ya, Alfri. Pak Rudolf, kenal tuh, masih ingat. Thank you, Bu. Iya, masih ingat. Silakan boleh saling ngobrol dulu kok, nggak langsung saya. Thank you. Yang ingin saling berkenalan boleh. Ini rata-rata udah saling Dadah kenal ya. Eda. Hai. Hai Mbak Yasmin. Dadah. Hai Lula.